Bangga bersarung mangga. Kami ingatkan kepada para anak, karena hari ini kritik ke orang tua. Kami akan membahas tentang orang tua, apa yang hendaknya dilakukan orang tua. Tapi hati-hati, jangan sampai ada di antara kita menyalahkan bapak, ibu. Oh, gara-gara orang tua saya. Harus kami kasih rambu-rambu. Kita kalau tidak salah pernah kami hadirkan di sini bagaimana kita berbakti pada orang tua. Awas, hati-hati orang tuamu. Jangan sampai durhaka kepada orang tua, wahai anak. Seorang anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua tidak akan beruntung dan hanya akan sengsara di dunia dan di akhirat. Tidak bisa ditolong. Kadang orang tuanya baik, orang tuanya yang tidak baik pun tidak boleh kita bermusuhan. Membentak, menghindar saja kalau orang tua. Muka masam, susah diperintah, bikin kesel orang tua. Kalau ada seorang anak bikin kesel orang tua, ketahuilah sebetulnya dia telah daftar sengsara. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kadang menuju pernikahan pun menikah bikin sengsara orang tua. Setelah menikah gara-gara punya pasangan menjadi berubah kepada orang tua. Orang tua, hati-hati orang tua. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini akan kami bahas tentang orang tua. Maka kami ingatkan, baik buruk orang tuamu adalah orang tuamu telah dijadikan oleh Allah pintu menuju kemuliaan, menuju surga. Yang diberi oleh Allah orang tua baik, enak, alhamdulillah, menuju kepada Allahnya gampang, bektinya gampang. Yang diberi oleh Allah orang tua, mohon maaf, tidak perhatian, kasar dan sebagainya, tidak ada alasan bagi kita untuk melawan orang tua. Harga mati. Harga mati. Orang tua harga mati. Kalau ada orang tua jahat dan sebagainya, bekti kita menjadikan dia tidak jahat. Orang tua mabuk, kita jadikan dia tidak mabuk. Bermusuhan, menyakiti orang tua tidak boleh. Biarpun orang tuanya kafir, wa sahibu ma fid dunya ma'rufa. Di dunia kita memperlakukan baik. Ingat orang tua. Selesai kita pinggirkan pembahasan ini karena sudah kita bahas. Sekarang kita kritik kepada orang tua. Anda orang tua, atau yang mau jadi orang tua, ayo kita serius menjadi orang tua. Anda merindukan kok anak-anak untuk menjadi baik. Akan tapi anak Anda harus Anda fahami, dia perlu bimbingan. Anak kita itu bukan ayam potong kita gedekan setelah itu kita sembelih, bukan. Tapi anak kita di rumah kita itu anak yang tumbuh jasadnya, fisiknya, tapi juga ada mentalnya, ada hatinya, ada pikirannya. Yang perlu Anda berikan kepada mereka bukan saja urusan nafkah uang biar makan dia, biar gede badannya, bukan, itu namanya ayam potong. Akan tapi kita harus paham, anak kita ada pikirannya. Anak kita ada pikiran, ada hati dan ada mentalnya. Dan kalau bicara pendidikan anak, wahai para orang tua, sebetulnya panjang ceritanya. Mendidik anak sebelum anak terlahir itu ada. Yang masih jomblo dengar. Mendidik anak sebelum lahir, bagi yang sudah terlanjur salah, ke depan jangan sampai anak-anak kita salah dalam mendidik. Mendidik anak itu panjang, sebelum lahir pun ada. Sampai suatu ketika ada seorang anak datang, seseorang datang pada Sayyidina Umar. Ya Umar, wahai Khalifah Umar, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Artinya juga apa kewajiban ibu terhadap anaknya sebelum anak itu lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar, kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir dalam mendidiknya adalah apa? Seorang ayah punya kewajiban kepada anaknya sebelum anak lahir adalah memilih ibunya yang baik. Memilih ibunya yang baik. Jangan hanya mendapatkan ibunya anak-anak hanya dari Facebook, tidak tahu dia anak siapa, model apa. Memilih ibu yang baik. Dan kewajiban bagi seorang ibu terhadap anaknya sebelum anak lahir adalah memilih ayahnya yang baik. Kita tidak bicara tentang rasa, urusan jatuh cinta segala macam, itu kan karena hawa nafsu yang tidak pernah dikontrol. Sekarang gini loh sederhananya, hei suami, jika engkau mempunyai seorang istri yang baik, baik kepada orang tua, baik kepada Allah, salehah, maka layak engkau menitipkan benih di rahimnya.
Coba kalau istrinya asal perempuan saja, coba, akan menitipkan benih di rahimnya, akan lahir penjahat generasi kedua. Seorang laki-laki, seorang perempuan memilih seorang suami, hati-hati. Jangan hanya karena senang, cinta. Ini sebenarnya ada pendidikan namanya diklat cinta. Ini harus pertemuan khusus untuk anak-anak jomblo-jomblo itu. Kita buatkan ada beberapa tempat agar kamu tidak salah pilih ya, yang jomblo, anak muda, diklat cinta. Kita adakan kadang di hotel, di ini, untuk anak-anak yang belum menikah. Dulu tuh kita adakan. Cuma ternyata yang datang 70% mak-mak. Betul. Akhirnya ibu-ibu pun ternyata akhirnya rindu untuk mendidik anak-anaknya. Tidak kita salahkan, bukan karena mereka gagal dalam urusan cinta, tidak. Tapi ini penting sekali. Nah, jika wahai istri yang solehah, jika suamimu itu orang yang baik, lembut, penuh kasih, soleh, layak dia menitipkan benih di rahimmu. Coba dia jahat, nggak benar, nggak pernah sholat, mabuk, judi, segala macam, akan dititip benih di rahimmu, akan muncul penjahat model baru lagi. Kurang lebih seperti itu. Sampai di perut. Bagaimana di saat di perut istri sudah ada janin, kita harus berubah cara hidup, mempersiapkan kita akan ditemani ke depan hari, ada anak-anak yang akan hadir. Terus dengan Allah harus dekat sampai anak lahir 0 tahun sampai umur 2 tahun, 2 tahun sampai umur 7 tahun, usia tamyiz. Ada pendidikan, tidak kita hadirkan saat ini. Sangat beda memperlakukan anak umur 2 tahun, 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun sudah mulai berbeda, sampai usia 18 tahun. Mulai ada perintah-perintah. Cara merintahkan pun adalah bukan ketebak-ketebuk, ada aturannya. 18 tahun, bahkan nanti ada saat anak melanggar itu pun harus ada pendidikannya. Supaya kita tidak salah. Jangan sampai sudah anak itu melanggar, tak tahu aja tambah kita salah dalam mendidik, akhirnya seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, sengsara tambahan anak karena kebodohan orang tua. Hari ini kritik ke orang tua. Harus siap, hidup kita harus baik dong untuk anak-anak kita juga. Sederhananya begini, kita masuk saja singkatnya. Karena anak kita bukan ayam potong tadi, anak kita ada mentalnya, ada pikiran, ada hatinya. Maka pastikan rumahmu rumah yang nyaman untuk pikiran anakmu, yang nyaman untuk mental anakmu, yang nyaman untuk kesehatan jasad anakmu. Cuman nasihat ini tidak akan berguna bagi orang sombong ternyata. Orang sombong tidak akan mengambil faedah dari ilmu waki ini. Ya lebih baik tidak usah mendengar. Orang sombong itu begini loh modelnya. Kalau dinasihati begini, pas kita ngomong, seorang istri yang baik, Allah dah harus begini-begini. Langsung suaminya ingat tuh, istriku seharusnya dengar. Istriku, kenapa istriku tadi hadir enggak? Kenapa kok mikir istrimu? Dirimu sendiri yang harus belajar. Atau seorang perempuan soleha datang ke sini. Kita lagi bicara tentang seorang laki-laki yang baik adalah begini-begini, langsung ingat suaminya. Suamiku harus dengar itu seharusnya. Itu orang sombong. Kenapa? Ternyata bukan belajar untuk dirinya. Belajarlah untuk dirimu, untuk aku yang ingin berubah. Aku laki-laki kasar, aku laki-laki kurang santun, aku tidak kurang perhatian pada istri. Hari ini aku akan belajar. Aku perempuan yang suka cerewet, aku perempuan yang suka marah-marah gak jelas. Aku akan berhenti, aku akan berubah saat ini. Gak usah mikir pasanganmu nanti. Sebab kalau biasa mikir pasangan nanti akan menyerah. Biasanya begini, kalau suruh baik apalah, suamiku yang memulai kok, istriku yang begitu kok. Saya baik-baik, bagaimana istriku begitu? Enggak. Istrimu jelek, baik, gak bener, Anda tidak boleh terpengaruh dengan dia. Anda harus jadi baik, memulai kebaikan. Itu orang cerdas. Jangan sampai kalau ada orang korengan, dah lah seorang pada korengan, saya ikut koreng sekali deh. Gak ada orang begitu, hanya orang bodoh itu. Ini serius hari ini. Kenapa kami amati? Ternyata ini satu sisi yang terlupakan dalam pendidikan. Kita nyuklahkan anak pondok pesantren di mana rumahnya rumah rusak. Dan ternyata di pondok-pondok itu ngerepoti kiai pada akhirnya anak-anak kita. Kenapa? Di rumah dengan kebiasaan tidak baik, mentalnya tidak stabil, sampai di pondok akhirnya juga bikin masalah. Di kelas suka berantem. Karena di rumah tidak baik. Ayo hari ini serius. Makanya ilmu ini tidak berguna bagi orang sombong, gak insyaf. Anda yang harus berubah. Saya, aku. Baik, yang pertama adalah biasakan di rumah Anda, kebiasaan dulu deh. Biasaan tidak merendahkan pasangan, tidak mencaci pasangan. Biasakan dengan kalimat yang baik.
Ini jangan dianggap sepele loh ya, perendahanmu kepada pasangan. Dalam strategi cinta, ya kalau orang paham mengenai cinta dan bagaimana menumbuhkan cinta, ya sederhana, mulai kapan mencaci itu menumbuhkan cinta? Kan gak ada sebetulnya. Merendahkan pasangan, mulai kapan merendahkan pasangan menumbuhkan cinta? Gak ada. Yang ada membuat dendam, dan sebelamin menumpuk dendam berganti dengan benci. Sehingga mungkin ada seorang suami dengan istri yang sudah hilang cinta karena sebentar-sebentar istrinya marah nggak jelas. Mungkin seorang istri sudah tidak asyik lagi dengan suami. Karena apa? Suaminya juga nggak jelas kalau marah, suka mencaci dan merendahkan. Akhirnya menjalani hidup hanya karena terlanjur punya anak 12. Nasib buruk tuh manusia, 12 anak tapi ribut terus. Kenapa harus seperti itu? Sudah capek hidup di dunia ini, paling enak di surga. Di dunia sudah capek, kenapa kita bikin capek sendiri dengan perilaku kita? Kita harus berubah hari ini. Biasakan, tolong dalam rumah tangga, harga mati. Kalau Anda memulai mencaci, Andalah penghancur. Bukan penghancur istrimu saja loh, hei suami. Di sini ada anak yang menyaksikan, anak yang melihat. Kadang kita itu pakai teori tok, kurang pas. Teori-teori apa? Sekarang kita gambarkan saja, prakteknya adalah hayati kehidupan. Coba bayangkan begini. Ada seorang anak gadis, umur 19 tahun, 18 tahun, SMP, SMA atau kuliah. Keluar dari pintu kamarnya. Lalu melihat ibundanya dan ayahandanya, dan semoga itu Anda. Lagi asik suap-suapan sama cubit-cubitan sang ayah. Melihat pemandangan sesaat begitu, dia balik ke kamar, pejam mata dia. Di saat pejam mata dia berpikir banyak hal yang masuk ke dalam dirinya. Oh, ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku, ibuku menghormati ayahku, ayahku menghormati. Oh, indahnya. Berarti aku nggak boleh macam-macam dong sama ibu. Sebab apa? Kalau aku macam-macam sama ibu, ayah pasti marah. Aku nggak boleh nakal. Ini macam-macam terekam di otaknya, masuk ke otak dan pikirannya. Dari pemandangan sesaat, apalagi ini terulang-ulang. Coba Anda bayangkan saja, di rumah Anda nggak ada semacam ini, besok harus ada. Tapi sebelahnya coba, rumah sebelahnya, sang anak keluar dari kamar ngeliat ibunya di ruang tengah, ribut caci maki. Seorang anak sudah geram sama bapak ibunya, lanjutkan sampai pagi. Marah dia. Ke kamar dia dengan duduk sudah tidak enak, banting gelas barangkali. Hidupnya ayah begitu, ibu begitu. Tidak menghargai ibuku, ibu tidak menghargai. Yang hilang apa? Penghormatan pada orang tua. Kemudian akan terekam di otaknya referensi hidup. Contoh. Dia terus ini terulang-ulang. Yang ia ketahui adalah kalau punya masalah itu ya ribut caranya. Nggak ada lagi kecuali itu. Kalau punya masalah ya ribut. Enggak masuk sekolah, di sekolah disinggung sedikit sama temannya berantem loh, itu loh. Makanya suka berantem di sekolah itu jangan salahkan sekolahnya atau siapanya, tanya rumahnya. Kenapa? Dia tidak ngerti contoh yang baik kalau punya perselisihan. Suka berantem, grup geng-gengan segala macam, pada akhirnya semacam itu. Sehingga suatu kita melihat ada anak ramai berantem, anak sekolah berantem, jangan salahkan sekolahannya atau lingkungannya dulu. Ini karena di rumah sudah mentalnya tidak stabil. Dia sering melihat tontonan yang tidak baik bapak ibunya. Kalau ngomong kasar menyakitkan. Sementara ini kebiasaan dibawa keluar. Orang tersinggung dong, akhirnya berantem. Ini tidak sampai di sini, nanti generasi selanjutnya, biarpun dia ini anak gadis yang biasa melihat rumah tangga orang tuanya berantem, sehingga di sekolah pun suka bikin masalah juga pada akhirnya. Tak taunya menikah dengan laki-laki yang sangat baik, soleh, hebat laki-laki, tapi tetap manusia. Dalam perjalanannya, namanya manusia tetap ada salah. Giliran suami yang baik, lembut, soleh ini salah sedikit saja. Karena dia tidak pernah mengerti bagaimana menghadapi orang salah, langsung ribut, berantem. Kaget sang suami. Suami yang baik hari pertama kaget. Sesak nafas ya. Hari kedua sudah mulai tidak kaget. Hari ketiga harus dibalas, nih kurang ajar ini istri. Ribut generasi kedua. Makanya kalau kita tidak segera merubah rumah kita, yang korban anak di kedepan hari. Bukan korban hari ini, kedepan hari masa depan rumah tangganya. Karena apa? Referensi hidupnya semacam itu. Bahkan hari ini ada seorang anak yang enggan menikah karena trauma melihat rumah tangga orang tuanya. Kita melihat
dan ngadep kepada kami secara fisik, anaknya ganteng, prestasi, sukses bisnis, tidak menikah. Kenapa? Saya takut kebayang rumah tangga ayah saya. Nah ini perlu diterapi. Padahal dia belajar rumahnya, belajar psikolog juga dia rupanya, karena sudah terlanjur rusak mentalnya. Belajar psikologi dia pada seorang psikolog dia ngakui, saya belum bisa sembuh. Karena apa? Terlalu lama saya terluka melihat contoh yang tidak baik. Belajarlah dari berita-berita semacam ini. Kemudian juga ini, budaya hidup yang baik di rumah Anda, itu mudah dan akhirnya enak di Anda loh ya sebetulnya. Contoh saja, seorang istri melakukan kesalahan, sang istri melakukan kesalahan, kemudian diingatkan oleh suami, ayah nggak boleh begitu dong, salah, stop, nggak boleh dong. Sang istri diingatkan oleh suaminya, langsung menoleh kepada sang suami, bergegas mendekat. Kemudian sambil merangkul memeluk suami dan berkata, terima kasih sayang telah mengingatkan aku. Dilihat oleh seorang anak, oh gitu, oh gitu. Begitu sebaliknya seorang suami namanya manusia, ternyata melakukan kesalahan, diingatkan sama istrinya, langsung tersenyum sambil membuat satu perilaku yang unik, yang menunjukkan kalau dia senang dan berkata, terima kasih cantik istriku, Masya Allah, ini baru istriku, terima kasih, sambil datang ngecep kuningnya. Apa yang ada pada seorang anak? Satu pemahaman bahwa kalau diingatkan harus begitu. Apakah kebayang setelah itu kalau anak diingatkan orang tuanya lalu membantah? Enggak mungkin. Kalau seorang anak diingatkan ibunya, bapaknya membantah, ibunya cukup tersenyum. Ini gitu tak contohnya sayang. Diam dia. Maka kalau anak Anda membantah Anda waktu Anda ingatkan, kok dia langsung berhujah dengan banyak hujah, jangan salahkan. Dia telah ingat contohnya 5 tahun yang lalu waktu Anda diingatkan oleh istri Anda juga ramai seperti itu. Halus itu akan direkam oleh seorang anak. Direkam oleh seorang anak. Kita harus pahami makna-makna ini. Sudah waktunya. Makanya kami sampaikan, tidak berguna bagi orang sombong sama orang yang nyerah dengan watak. Memang saya begini kok, watak saya dari sononya, sono apamu. Berubah, hari ini berubah. Dan buahnya adalah indah. Indahnya Anda menghargai istri Anda. Indahnya istri menghargai suami. Tidak ada caci maki, tidak ada olok-olokan. Ngomong kasar nggak berlaku, perilaku kasar nggak berlaku. Dikit-dikit marah. Ada orang dikit-dikit marah gayanya memang. Orang tua gak marah dong. Marah dong. Kalau ngomong dikit marah enggak, sekarang tinggalkan. Tidak usah jadi budaya. Biarpun tujuannya baik, kalau tidak enak itu menghadirkan watak tidak baik. Makan sana, makan. Ya sehat, makan. Ngapain makan? Tidak ada perlunya sekarang. Budaya lembut hari ini. Kenapa kok kita tekankan di sini? Hari ini anak-anak kita begitu lemah mental mereka. Pengaruh-pengaruh medsos, pengaruh-pengaruh ini tontonan yang hari ini anak kita lemah. Mental anak-anak kita tidak seperti dulu lagi. Zaman Anda yang seumur kami, biarpun saya belum terlalu tua, jangan bilang. Dulu itu coba, anak itu kesibukannya sekolah pulang ke rumah. Seandainya orang tuanya marah-marah ya nggak bisa kemana-mana. Besok sekolah balik ke rumah. Hari ini, sudah beda sekali cara hidup. Anda jangan pernah memperlakukan sama antara orang tua Anda, memperlakukan Anda dan Anda dengan anak-anak Anda. Hari ini kita harus belajar dari kehidupan ini. Sangat berbeda. Hari ini mungkin anak tidak akan keluar, pada akhirnya apa? Sudah tidak mau lagi ngomong sama ibunya. Kenapa? Masuk kamar kunci, main handphone bebas, ya kan? Mana ada komunikasi? Kenapa? Nggak nyaman sama ibu, nggak enak, nggak asik. Marah. Anda sadar tidak kira-kira kalau itu Anda? Sedikit ini pertanyaan. Karena permasalahannya kalau nggak sadar, tinggal kita berubah saja, nggak usah sombong. Wong kita cucu Nabi Adam. Nabi Adam diingatkan mana langsung, Rabbana dzalamna anfusana. Iya ya Allah saya salah. Kalau iblis, ana khairun minhu. Saya kok disalahin. Saya bapak kok. Aduh repot ini. Keturunan Nabi Adam tapi niru gayanya iblis, ini repot. Kita cucu Nabi Adam, diingatkan langsung ngakui aku salah, aku kasar di rumahku. Bener banget tuh waktu ngomong itu kayaknya suka marah-marah, itu saya. Kalau saya ngomong kasarnya itu, saya ngerendahkan pasangan.
Kadang-kadang sampai caci maki karena mentalnya sudah nggak stabil. Ngomong pasangan jadi disebut binatang, kadang-kadang binatang, kucing, kambing sama guguk. Istrinya bilang guguk, tak taunya siangnya dibilang guguk, malamnya digauli. Berarti dia menggaulin nasib buruk. Orang bodoh. Betul, kami serius hari ini tentang orang tua. Sebab kerasnya orang tua juga tidak kalah dengan kerasnya anak hari ini. Membuat perubahan saja susah. Terus Anda pengen apa? Anak Anda bukan robot klik 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 klik, klik pakai volume begini dia lembut, ini kasar, nggak ada, tek, 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 nggak ada. Mental halus itu kira buah. Kadang orang begitu mudah faham. Akan tapi buat perubahan ternyata tidak bisa. Kenapa? Yaitu ada hawa nafsu, ada bisikan-bisikan syaitan. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.